Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yos Burhanuddin. Jadi di video kali ini sengaja saya mau bikin gimana ya, ngobrol-ngobrol lah sebentar, soalnya kemarin ada yang nanya di komen soal apa namanya persyaratan untuk bisa masuk kerja di kapal pesiar di bagian storeroom atau di bagian gudang. Ruput dulu nih. Oh ya, ini jadi hari kedua saya join di kapal ini, dan ini saya juga baru pertama kali di kapal ini. Jadi ini hari kedua. Alhamdulillah sejauh ini semuanya lancar, dan saya akan berada di atas kapal ini sampai bulan November. Jadi saya mau ngebahas soal pertanyaan dari teman-teman yang ada juga yang nanya gimana cara agar bisa diterima kerja sebagai storeman di atas kapal pesiar. Nah, sejauh pengetahuan saya, pengalaman yang dibutuhkan itu sebenarnya cuman pengalaman kerja dari hotel di posisi yang sama, atau mungkin bukan di posisi yang sama, selama 1 tahun. Jadi pengalaman kerja di hotel selama 1 tahun. Terus yang jelas bisa berbahasa Inggris. Dan ada juga yang bilang ada sebagian dari orang atau teman saya, ada sebagian dari teman saya lah, pokoknya jadi dia tuh nggak punya pengalaman di hotel, tapi dia pernah bekerja di gudang ya, gudang makanan khususnya. Dan dia juga bisa akhirnya bekerja di kapal pesiar. Makanya kalau menurut saya, asal kita sudah memenuhi requirement yang dimaksud, misalnya pengalaman kerja 1 tahun di gudang atau di hotel, terus bisa berbahasa Inggris, saya rasa sih bisa diterima kerja di bagian gudang. Jadi kalau saran saya, ya selama itu masih fresh ya, maksudnya gini, masih fresh dalam artian kalau kalian mau melamar kerja di kapal pesiar, diusahakan jangan dulu keluar dari tempat kerja kalian yang lama. Jadi memang benar-benar kalian tuh dalam posisi masih bekerja, atau kalau misalnya kalian sudah keluar dari sana, usahakan jangan terlalu lama. Misalnya saya baru keluar nih dari pekerjaan yang lama di bagian gudang atau di hotel gitu, tuh jangan sampai melewatin misalnya terlalu lama ya. Usahakan ya mungkin secepatnya langsung bisa ngelamar. Jadi ibaratnya di situ masih dinilai fresh gitu. Tapi kalau sudah tahunan vakum terus ngelamar, yaitu biasanya mungkin agak susah. Jadi ya kalau bisa sih fresh, masih ini langsung ngelamar. Jadi masih pengalaman yang tadi itu masih lengket lah di pikiran kita. Terus yang kedua tadi ya harus berusaha bahasa Inggris lah. Nah, terus ini sekilas info aja nih untuk berbagi cerita ya. Bagi yang memang benar-benar pingin ngelamar di storeroom, itu usahakan dulu udah tahu apa aja pekerjaan di storeroom ya, seorang storekeeper atau asisten storekeeper. Karena nanti kalau kalian melamar terus diterima, itu nanti functionnya pertama, jenjang karirnya tuh mulai dari asisten storekeeper dulu, baru storekeeper, baru asisten provision master, baru ke posisi provision master. Jadi ada 4 jenjang dari bawah. Jadi pertama lihat dulu pekerjaan di kapal pesiar itu kan gak gampang ya, karena waktunya, jam istirahat kadang kurang, pekerjaannya berat, pressernya ada. Jadi harus tahu dulu ini pekerjaan kita di storeroom ini apa sebenarnya. Jadi jangan, saya pengen kerja nih dari kapal pesiar, terus udah saya juga pengen kerja di storeman, jadi storeman lah ibaratnya, storekeeper atau asisten storekeeper atau kapal pesiar ya. Jangan karena melihat wah kapal pesiar gini langsung kerja, nanti ujung-ujungnya apa? Kalau kita kurang informasi tentang pekerjaan kita, nanti ujung-ujungnya satu, bisa nggak betah. Kedua, kalau kita datang di sini dengan apa namanya
punya pikiran nanti gajinya bakal wah, ternyata sampai sini gajinya tidak sesuai harapan kita, itu nanti kecewa. Jadi pertama sih cari tahu dulu pekerjaannya. Kalau gaji kan nanti pada saat interview nanti biasanya sudah dikasih tahu nanti kamu bakal digaji sekian ratus dolar. Nah, tapi yang jelas harus tahu dulu pekerjaannya apa, pekerjaannya ini berat atau enggak. Yang jelas semua pekerjaan di atas kapal pesiar itu tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Jadi cari tahu dulu. Nah, di video saya yang dulu itu, yang lama itu ada loading day ya. Itu termasuk salah satu yang berat itu pada saat loading day. Nah, dilihat dulu situ loading karena nanti pada saat kalian misalnya diterima nih ya, terus berangkat join itu biasanya dan paling sering itu kejadiannya apa? Kalian join ke kapal itu pada saat hari loading. Dan kalau hari loading itu hari yang paling panjang. Maksudnya nanti begitu kita datang atau kita sudah di kapal sekalipun, itu loading kan mulainya jam 8 pagi. Selesai loadingnya itu biasanya sebelum kapal berangkat, 1 jam kalau loading lagi banyak-banyak, 1 jam sebelum kapal berangkat. Jadi taruhlah kalau kapal berangkat jam 5 sore, berarti jam 4 atau jam 3 itu loading sudah harus selesai. Itu loading harus selesai itu bukan berarti kita langsung off. Itu selesai loading yang kita ambil dari luar. Barang yang kita muatin dari luar, itu selesainya jam segitu. Tapi pekerjaan kita di atas kapal itu belum selesai. Karena nanti kita harus organizing, kita make sure everything secure, semua barang masuk kepada tempatnya, terus masih banyak lagi yang harus dilakukan pada hari itu, hari yang sama. Dan nanti setelah semua itu selesai, misalnya jam 6 selesai atau jam 5 lah paling tepatnya tuh jam 5 semua sudah beres, sudah di-secure apa semua barang. Nah, begitu kapal berangkat atau pada saat kita nanti break untuk dinner, itu nanti kita balik lagi setelah dinner, itu biasanya 1 jam sampai 2 jam ya break time kita tuh dikasih. Itu depends situasinya kayak gimana. Nanti paling lama tuh 1,5 jam 2 jam lah itu break time dinner itu. Nah begitu balik lagi kita harus masih tetap kerja karena di situ nanti kita ada ngeluarin food issue ya. Food issue itu apa? Food issue itu artinya kita ngeluarin makanan yang diorder dari dapur gitu untuk hari berikutnya. Jadi kita ngeluarin dulu tuh semua makanan. Dan kalau kapal yang gede itu biasanya food isunya tuh selesainya kita mulai misalnya jam 7 nih, itu bisa sampai jam 11 baru selesai food isu itu kalau kapalnya yang gede ya, yang 2.500 passenger ke atas itu. Nah kalau kapal yang kecil yang cuman 1.500 1.700 itu biasanya jam-jam 10 sudah selesai, jam 9 9.30 selesai. Kalau yang gede itu biasanya 10.30 itu udah syukur kalau bisa selesai semuanya. Dan begitu itu selesai kita juga belum langsung pulang karena kita harus beres-beres, kita harus make sure koridornya bersih, make sure everything is secured outside kan. Jadi benar-benar panjang itu pada hari pertama kalian tiba ke kapal ataupun kalian sudah di kapal, kalian akan melewati masa-masa itu ya. Jadi yang namanya loading itu bisa setiap minggu, bisa 14 hari sekali. Nah, setelah itu hari keduanya nanti kita masih melanjutin rutinitas yang sama karena kita baru selesai misalnya heavy loading nih. Nah, itu masih berat lagi pekerjaan kita. Jadi kalau saya sarankan ya, belum berangkat kapal, misalnya kalian milih bakal jadi asisten storekeeper atau storeman, make sure kalian sudah punya bayangan, jadi nanti nggak kaget, sudah tahu oh pekerjaan saya nanti seperti ini gitu. Nah, nanti kalau soal gaji kan pada interview nanti bisa tanya, ya, apakah cocok workload-nya seperti ini, gajinya segini, apakah cocok atau enggak gitu. Jadi nanti begitu kalian sudah berangkat kapal, kalian sudah secara moral kalian sudah siap. Oh, saya akan menghadapi seperti ini, saya akan dibayar seperti ini, dan dari situ kalian bisa bertahan.
Tapi kalau kalian buta-buta berangkat kapal, ujung-ujungnya apa? Seperti beberapa orang yang sudah pernah kerja dan akhirnya apa? Mereka kadang bisa survive sampai satu kontrak dan sudah selesai atau mereka change function. Nah, biasanya itu kalau anak storeroom sih rata-rata survive ya, sampai satu kontrak. Nanti baru entah mereka pindah ke perusahaan lain dengan gaji yang lebih bagus atau dengan pekerjaan yang lebih ringan dari eh, di perusahaan yang sekarang misalnya. Kalau saya menurut saya pribadi justru di sini apa namanya kenapa saya bisa survive sampai sekarang karena ya mungkin saya terbiasa dengan pekerjaan ini gitu. Jadi ya semua pekerjaan di kapal tuh nggak ada yang mudah ya. Jadi itu kita kembali ke individu masing-masing. Yang penting nanti kalau kalian sudah benar-benar milih pekerjaan itu, ya mudah-mudahan siap dan cari tahu dulu informasi tentang kerjaan seorang asisten storekeeper di kapal, kerjaannya seperti apa. Jadi nanti apa secara fisik, secara moral bisa siap. Oke, jadi kalau kemarin ada yang bilang, oh saya sudah punya pengalaman sini, tapi kok saya ngelamar belum belum diterima juga. Ah itu saya juga kurang tahu karena kurang jelas maksudnya dia kenapa nggak diterima itu kenapa. Cuman setahu saya biasanya kalau sudah punya pengalaman seperti itu, apalagi kalau ditambah dengan embel-embel lulusan perhotelan, itu biasanya gampang kok. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mau ngelamar ke agent mana, itu bisa tulis di kolom komentar nanti saya kasih tahu. Karena untuk Bali, di Bali juga ada, di Jakarta juga ada, di Gatot Subroto. Nanti kalau nama agentnya nanti di kolom komentar aja nanti saya kasih tahu. Terus kalau misalnya yang mau nanya seputar eh, asisten storekeeper, fungsinya apa aja, gimana pekerjaannya, itu bisa tulis saja di kolom komentar ya. Jadi bagi teman-teman yang kemarin sempat nanya di kolom komentar, ya semoga video ini bisa memberi informasi lebih. Dan kalau memang masih kurang, silahkan tulis lagi di kolom komentar. Nanti insya Allah saya berusaha untuk jawab. Dan kalau memang saya nggak tahu, nanti saya akan berusaha nyari informasinya untuk bisa jawab. Oke, dan akhirnya thanks for watching dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.